Pertanyaan yang selanjutnya dari Jai Lumpisau. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Yohanes 17 ayat 2. Yohanes 17 ayat 2. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaannya, siapa nya dalam ayat itu? Allah Roh atau Rohnya Tuhan Yesus itu sendiri? Atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari Jaya Lumpisau. Kita baca dari ayat yang pertama ya. Ini pertanyaannya dari ayat yang kedua. Tolong dibacakan ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan kedua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan kepada yang kekal, kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Terima kasih. Jadi di dalam ayat yang kedua, waktu dikatakan sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, yang dimaksudkan di sana adalah anak itu. Waktu Yesus berkata, Bapa, anakmu. Jadi dia menunjuk dirinya sebagai anak Bapa, anakmu. Dan di dalam tata bahasa, waktu dikatakan anakmu, seakan ia menunjuk kepada orang yang ketiga. Dan itu lazim di dalam suatu gaya bahasa. Sehingga ia konsisten, paling tidak sampai ayat yang ketiga, dengan menggunakan Bapa dan anakmu. Atau dia-nya. Jadi itu sebenarnya menunjuk kepada dirinya sendiri. Karena di dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam ayat yang keempat, Yesus sudah katakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Oleh sebab itu ya Bapa, perhatikan di sini dikatakan, oleh sebab itu permuliakanlah aku. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku. Coba saudara Jaya boleh membandingkan ayat yang kelima waktu Yesus katakan, sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku, dan di ayat 2 ia katakan, Bapa telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Jadi anak itu adalah aku, anak itu adalah Yesus. Jadi waktu Yesus katakan aku, itu boleh juga dia katakan dengan anakmu, yaitu aku, itu kata Tuhan Yesus. Dan gaya bahasa seperti ini adalah sesuatu yang lazim di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Baru. Ada contoh lain, misalkan kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang ku terima dari Tuhan. Jadi Paulus sedang berbicara tentang dirinya. Ia katakan kepada jemaat di Korintus, aku mau menyatakan, memberitakan tentang penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang ku terima dari Tuhan. Tapi begitu masuk kepada ayat yang kedua, waktu dia menceritakan tentang penyataan-penyataan yang aku terima, dalam hal ini yang dia terima, dia tidak menggunakan istilah aku,
tapi dia sudah menggunakan, itu orang pertama tunggal aku, tapi dia sudah menggunakan dia atau nya orang ketiga tunggal dalam hal ini. Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua, dia katakan, aku tahu seorang Kristen 14 tahun yang lampau, aku tidak tahu entah di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku tidak tahu. Lalu dikatakan, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Coba kita lihat ayat yang keempat. Ia tiba-tiba, pakai kata ia tiba-tiba. Padahal dia sedang berbicara tentang siapa? Ia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Yang seharusnya dia bisa menggunakan kata aku. Tapi dia menggambarkan itu sebagai orang ketiga. Dan ini hal yang biasa. Dengan demikian, maka dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat 1 dan ayat yang kedua, waktu ada kata dia atau nya, itu sama dengan anakmu, Yesus katakan. Dan anakmu, dia katakan kepada Bapa, anakmu. Nanti di ayat yang kelima, dia katakan aku. Jadi aku itu adalah anakmu, seperti dia katakan kepada Bapa. Jadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih.